pasal toku di tengah-tengah ta. Di dalam kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita sama-sama mendengarkan begini pun firman Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan segala waktu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, haleluya adalah kata pujian kepada Tuhan. Karena itu jangan kita ada yang ilergi kalau kata haleluya. Sampai di surga nanti tujuan kita sudah. Kata haleluya tidak ada henti-hentinya di sana. Karena itu Bapak Ibu saudaraku, hari ini kita berkata haleluya. Sekali lagi saya katakan, itu adalah suatu puji-pujian kepada Tuhan. Iblis tidak mau mengatakan kata haleluya kepada Tuhan. Tidak mau dia. Jadi pagi hari ini saudaraku, kita masuk dalam firman Tuhan hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Itu yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Saudaraku, Tuhan memberikan kesehatan bagi kita, memberikan segalanya, memberikan matahari, bulan dan segala isinya. Tuhan berikan itu kepada umat yang diciptakannya. Itu namanya adalah berkat umum. Biarpun dia orang jahat, biarpun dia tidak pernah mengenal Tuhan dan sebagainya, atau ateis namanya, semuanya mengalami berkat umum itu. Matahari, angin, segalanya. Tapi bagi kita semua, umat pilihan Tuhan, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengajar kita semua supaya kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang begitu baik, memberikan kesehatan bagi kita. Dan yang kedua, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Beberapa minggu kita merayakan hari kematian dan hari kebangkitan, dan sebentar lagi akan kita rayakan hari kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen, kita harus mengerti saudaraku, apa arti kematian itu, dan apa arti kebangkitan, dan apa arti kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita harus mengerti sampai dalam. Jika tidak Bapak Ibu saudaraku, kita sangat susah bersyukur kepada Tuhan. Jika tidak Bapak Ibu saudaraku, kita sangat suka Bapak Ibu saudaraku memberi hormat pujian kepada Tuhan. Tapi bagi orang yang sudah mengakui bahwa dirinya sudah diselamatkan Tuhan, pasti dia Bapak Ibu saudaraku bersyukur kepada Tuhan. Kita melangkah ke ayat kedua. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Di sini Bapak Ibu saudaraku suatu tanda tanya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Di sini ada dua jawabannya Bapak Ibu saudaraku. Di sini mendengarkan segala pujian kepada Tuhan. Kembali Bapak Ibu saudaraku, siapakah? Satu pertanyaan. Saya buat jawabannya hari saudaraku. Orang yang dapat memberikan syukur kepada Tuhan adalah orang yang sadar bahwa dia adalah umat tebusan Tuhan. Sekali lagi, dia orang yang sadar bahwa dia adalah umat tebusan Tuhan. Jadi kalau kita sadar bahwa kita sudah tebusan Tuhan Bapak Ibu saudaraku, bahwa hidup kita ini bukan lagi milik kita, hidup kita ini bukan lagi kita punya, tapi adalah punya Yesus Kristus, karena kita sudah ditebus dengan darahnya. Nunga dituhor kita. Bahasa tebus itu saudaraku ada bahasa orang si bahasa Mandailing. Ditebus katanya, dituhor. Nunga dituhor di mata kita, marhite-hite mudarna. Anani ngulung tahun hidupmu bukan lagi miliknya. Itu sudah milik Tuhan. Jadi setiap orang mengaku bahwa dia adalah milik Tuhan, dia itulah yang bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi dia. Bayangkan saudaraku, pekerjaan Tuhan yang begitu hebat bagi kita. Dia berikan hidupnya, dia mati di kayu salib hanya untuk kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada dia. Amin.
bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini Marga Nebahu memberikan sulak-sulak pahu kepada marga itu. Saudaraku, kalau bahasanya agak diperhalus sedikit Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya karena dulunya belum lunas lagi dibayar kan, tapi orang Batak diperhaluslah membayar sulak-sulak pahu katanya. Jadi sebenarnya menggarutang sebenarnya bahasanya kan ada yang lunas lebih juga. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku belum non kayaknya Bapak Ibu Saudaraku berarti Sinurat sudah lunas dibayar. Nah, belum lagi nanti ya. DP kan? DP. Belum nggak dibayar, lunas mah dibayar Marga Sinurat. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, Sinurat lunas sampai menjadi milik Marga Nebahu. Begitu juga lah Tuhan kepada kita saudaraku di dalam nama Tuhan. Dulunya sebelum datang Yesus ke dunia ini, kita berada di dalam dosa. Tapi Yesus datang ke dunia ini, dituhor mahita dohok mudar nargai. Ananima di bagasan baru betul. Sekali lagi, 10 tahun dan milik tapi. Tapake mau 10 tahun laupas sangat guardi Tuhan. Tapake mau 10 tahun laupas sangat guardi Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya baca. Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punyanya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembala. Kita ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, itulah yang mampu bersyukur, yang sadar akan hidupnya bahwa dia adalah milik Tuhan. Itulah orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Kedua, selaku sekali lagi bahwa hidupnya sudah ditebus Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya sudah ditebus Tuhan. Itulah yang mampu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, siapakah Bapak Ibu sudah yang dapat bersyukur kepada Tuhan? Adalah orang yang sadar bahwa dia adalah menumpang di dalam dunia. Buah takut kita menumpang di Portillo. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu adalah menumpang di dalam dunia. Sedangkan di negara puasa itu membayar pajak kita. Tangan tahu duli jago tengah ini terbayar pajak. Itu membuktikan bahwa kita masih menumpang. Lagi buat Tuhan kita masih menumpang di bumi ini. Jika kita sadar bahwa kita menumpang di bumi ini, kita harus bersyukur. Madok mau lihat itu Tuhan. Madok mau lihat itu di Batam. Di Leon di kita sudah bayangkan Bapak Saudara. Di Leon tanah di topai bana tanah. Lau asalok kelo lauta. Asalok nang mulunta, nang mulunnya karena kota. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku di dalam nama Tuhan sekali lagi. Siapakah yang bersyukur kepada Tuhan? Orang yang sadar akan hidupnya bahwa dia menumpang di bumi ini. Kita masuk dalam ayat ketiga. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Kita masuk dalam hal yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, orang yang berbahagia. Semua orang ingin berbahagia. Bahkan sampai tua pun Bapak Ibu Saudaraku ingin mau berbahagia. Tapi di sini Bapak Ibu Saudaraku ada bagian orang yang berbahagia, yang melakukan berpegang kepada hukum, yang melakukan keadilan di dalam segala waktu. Ukuran kebahagiaan bukan materi, sekali lagi, ukuran materi bukan uang, tapi ukuran kebahagiaan di sini firman Tuhan berkata, yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di dalam segala waktu. Berpegang pada hukum artinya Bapak Ibu Saudaraku mau mematuhi aturan, mau mengatur aturan di dalam negara, di dalam gereja, bahkan di dalam bermasyarakat, bahkan sekalipun di dalam berserikat. Kalau kita Bapak Ibu Saudaraku mematuhi aturan-aturan ini, kita disebut orang yang berbahagia. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku yang melakukan keadilan. Makanya disebut dalam sila yang keberapa itu keadilan bagi bangsa, bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal kita Bapak Ibu Saudaraku orang Kristen, kita harus mengerti arti keadilan. Arti keadilan
keadilan Bapak Ibu Saudaraku, tidak mau Bapak Ibu bahasa yang lebih mudah kita mengerti, tidak pernah mau mengambil yang tidak miliknya, tidak mau mengambil yang tidak miliknya, mau mengambil yang punya sendiri. Itu berkeadilan Bapak Ibu Saudaraku. Yang dua hal ini, inilah yang disebut orang yang berbahagia. Oleh karena itu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini untuk mengingatkan kita bersama. Tapi saya rasa ini sudah sering mungkin kita dengarkan firman ini, tapi hanya untuk mengingatkan kita bersama pagi hari ini, supaya kita menjadi orang yang berbahagia di dalam hidup ini. Dan hari ini saya percaya bagi kita semua, acara ini boleh berjalan dengan baik kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita. Makanya Tuhan kita dahulukan di dalam segalanya. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan. Firman yang singkat pagi hari ini untuk menjadi suatu landasan bagi kita semua dan sebagai dasar bagi kita semua, supaya kita tetap bersyukur dan kita tetap sadar dan kita tetap menjadi orang yang berbahagia. Hanya 3 poin ini yang saya sampaikan bagi kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan di tengah-tengah kepada kita hari